Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Ananda soleh dan soleha. Kali ini kita belajar tema 3 subtema 1, materinya tentang musyawarah. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, agar siswa mampu mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Yang kedua, agar siswa memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kegiatan musyawarah. Nah, berikut ini akan Ibu bagikan video pembelajaran tentang musyawarah. Silakan disimak ya, Nak. Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syawara, yang artinya berunding atau rembukan atau mengajukan sesuatu. Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, kira-kira tujuan musyawarah itu apa sih, teman-teman? Betul sekali, tujuan musyawarah yang pertama untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak ya, kapan sih kita harus melakukan musyawarah? Betul sekali, kita harus melakukan musyawarah yang pertama ketika kita ingin mengambil keputusan yang harus didiskusikan secara bersama-sama. Yang kedua, kita juga harus melakukan musyawarah ketika kita menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Oke, teman-teman, musyawarah yang kita laksanakan untuk memecahkan suatu masalah itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, melatih untuk mengemukakan pendapat atau usul atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari prasangka dan pertengkaran. Yang keenam, melatih untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan, dan lain-lain. Masih banyak manfaat yang lainnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ternyata musyawarah yang baik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan peserta musyawarah mudah difahami oleh peserta lainnya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Oke, dalam suatu kegiatan musyawarah, ada sikap-sikap yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta musyawarah. Yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri dan emosi. Yang ketujuh, sopan santun saat mengikuti musyawarah. Yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat musyawarah sebelum selesai. Dan yang kesembilan, mematuhi peraturan musyawarah. Oke, teman-teman, dalam sebuah kegiatan musyawarah, seluruh peserta musyawarah diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat. Nah, berikut adalah cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, meminta izin untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, sampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah difahami.
Yang keempat, tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada peserta lainnya. Yang kelima, tidak boleh memotong atau mencela pembicaraan peserta lainnya. Yang keenam, berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Yang ketujuh, menerima saran dan kritik dari anggota lain. Yang kedelapan, menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Oke teman-teman, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kita tidak melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan sendiri? Betul sekali, jika kita tidak melakukan musyawarah, yang pertama terjadi perselisihan. Yang kedua, masalah tidak akan cepat terselesaikan. Dan yang ketiga, bisa jadi keputusan yang diambil adalah sepihak dan tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Oke teman-teman, pelaksanaan kegiatan musyawarah itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki lambang kepala banteng. Teman-teman, kegiatan musyawarah bisa kita laksanakan di mana saja, di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, berikut adalah contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga. Yang pertama, musyawarah untuk pembagian tugas membersihkan rumah. Yang kedua, menentukan tujuan berlibur bersama keluarga. Yang ketiga, musyawarah untuk menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek, kakek, atau ke rumah saudara. Yang keempat, musyawarah untuk menentukan waktu bermain dan belajar. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah. Yang pertama, musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Yang kedua, pembagian hari untuk tugas piket kelas. Yang ketiga, menentukan peraturan kelas. Yang keempat, musyawarah untuk pemilihan peserta lomba antar kelas. Selanjutnya yaitu kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama, musyawarah untuk memilih ketua RT atau RW. Yang kedua, musyawarah penentuan petugas siskamling desa. Yang ketiga, musyawarah dalam pembangunan jalan, masjid, dan lain-lain. Yang keempat, musyawarah untuk penentuan panitia suatu kegiatan. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan atau masalah yang tidak mampu kita pecahkan sendiri, supaya mendapatkan keputusan terbaik yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Berikutnya tugas antum adalah menjawab pertanyaan yang sudah ibu tulis di layar, jawab di buku tulis, kemudian kirim ke Bu Ida. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.